Tapi kalau orang di sana bilang dadong ngamong. Kayak gimana tuh ciri-cirinya tuh? Besar, tinggi besar, perempuan, gemuk, susunya gede, panjang gitu kayak guling. Ini kuku ini panjang, matanya gede, ini apa lidahnya panjang gitu, rambutnya juga acak-acakan panjang, gitu. Jadi dia cuman ya gitu lah, begitu aja pakaian, jadi kuku yang panjang gitu. Saya masuk ada pohon tuh, mungkin udah pohon keramat lah ya, gede pohonnya, beringin gitu, gede. Pas saya duduk itu, saya udah mulai nih dengan niat saya gitu, semua saya niat saya apa gitu. Oh saya pengen punya anak, saya minta anak gitu, saya mau anak laki-laki. Kayaknya pakai botol aku aja kali. Baru saya lagi mau jongkok gini mau ngambil nih mas, tiba-tiba kepala saya kayak dibasahin mas, kayak diguyur, kayak ada yang ngeguyur. Oh, ada yang mandiin. Saya baru begini, kok jauh amat ya. Tapi kepala saya kayak udah diguyur, saya ngeliat ada kaki, gede kakinya mas. Kakinya gede banget. Pas lagi nunduk ngeliat kaki gitu? Ya udah, kalau kayak gitu sih biasanya direstuin, katanya gitu. Nah, dapat 2 hari, ya itu, tentunya saya ngisi hamil. Itu dia datang, dia bilang saya mau jemput cucu saya mau ambil cucu saya lagi. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Tim Jajah Malam hari ini datang seorang tamu. Beliau adalah salah seorang subscriber yang ingin berbagi cerita. Kisahnya ini tentang pengalamannya kalau nggak salah di Pulau Bali. Gue juga belum tahu persis ceritanya seperti apa. Lu kan tahu kan orangnya siapa? Langsung aja obrolan kan. Ibu siapa ini namanya? Gina. Ibu Gina, sehat Bu Gina? Alhamdulillah sehat. Bu Gina, ini makasih banget ya sudah mau datang ke studio kita, udah mau berbagi cerita nih. Iya, sama-sama. Bu Gina tadi macet ke sini, dari mana sih? Depok ya? Dari Depok. Dari Depok. Lumayan sih agak macet soalnya jamnya kan jam orang mungkin pulang kerja ya, hari Jumat lagi. Iya, Jumat sore. Biasanya Bu Gina di sini yang ngisi gini tuh suka jam 2 pagi, jam 3 pagi kita gas terus. Gitu ya? Iya, sampai pagi di sini. Iya, bagus. Auranya jauh lebih dapat. Benar. Gitu. Bu Gina ini di jadwal manusia normal. Oke, Bu Gina, ini yang mau kita angkat kisi-kisinya tentang apa nih hari ini? Ya, kisi-kisinya sih ini pengalaman saya tinggal di Bali ya waktu itu. Gitu, yang mana memang saya waktu itu di Bali kan gimana dibilang niat nggak niat ya, tapi memang ternyata memang karena ucapan saya sendiri pengen punya rumah di Bali gitu, akhirnya tercapai. Dan juga pengen bilang anak-anak biar pada sekolah di sana, besar di sana, karena saya pikir kalau kuliah di sana kan agak tenang ya, sekolah juga nggak ada yang namanya bully-membuli, ya mungkin ada tapi mungkin tipis ya, di mana tempatnya sama, cuman kan nggak seperti kayak Jakarta, jadi biar lebih safety lah anak-anak gitu. Tapi ternyata terkabul gitu. Mereka akhirnya semua kita tinggal di Bali gitu, sampai saya beli rumah di Bali di Singaraja ya, kalau di sana dibilang Buleleng. Nah dari sanalah saya coba untuk kayak apa sih di Bali gitu kok. Tapi ya saya sebelum di sana juga pas saya memang baru sampai di Bali itu, saya kan dulunya cuma tahu Denpasar ya. Saya nggak tahu namanya Singarajanya, istilahnya di daerah dalamnya itu kan Buleleng. Nah karena saya ada yang bawa ke sana, jadi buat saya kok ada juga ya Bali ini yang perkampungannya gitu, yang bahasa orang mungkin agak tenget ya. Jadi kayak ada agak angker gitu. Di kisah ini, studio kami kedatangan tamu seorang subscriber bernama Tante Gina yang ingin membagikan ceritanya saat kehilangan anak dan ingin mendapatkan anak pengganti yang tak kunjung ada. Pada akhirnya, beliau putus asa dan mencoba peruntungannya untuk meminta anak di salah satu pura angker di Bali.
Setelah itu, banyak hal di luar nalar yang dialami, sampai akhirnya salah satu makhluk itu masih ada yang mendampinginya hingga saat ini. Mau tahu kan gimana kisah lengkapnya? Siapkan kopi dan rokok. Mari kita ikuti bersama. Nah, akhirnya udah, kok begini ya Bali? Mana yang dulu gue pernah jalan-jalannya nih, bule-bule terus-terus ya gini. Tentunya adanya kayak di Lovina, di Git-Git gitu kan. Nah, akhirnya udahlah, karena kita beli rumahnya di daerah perumahan Girimas. Perumahan Girimas ya, dekat makam Cina. Banjarkangin ya, kalau nggak salah itu daerahnya Banjarkangin, Sangsit. Nah itu di sana itu saya coba meditasi kemana-mana, saya cuma pengen tahu gitu kan, ikut-ikutlah saya dari pura ke pura, terus pantai ke pantai gitu. Nah pada saat itu kan ya pas anak saya yang nomor 3 pas lagi nggak ada gitu, kehilangan saya dengan anak saya nomor 3 tuh. Awal saya pengen anak nunas. Anak nunas ini apa ya, maaf? Anak nunas itu anak boleh minta ya, kayaknya gitu. Dengan hasil meditasi kita. Mungkin kalau dibilang apa ya, bertapa ya. Ya meditasi lah. Meditasi lah ya, meditasi atau bertapa. Tapi dibilang bertapa kan hari-hari atau berbulan-bulan. Kalau kita kan nggak semalaman doang. Kita start dari jam 1 sampai jam 3 gitu di pura itu. Demi meminta pura untuk seorang anak. Iya. Oke, lanjut. Pura Dalem tuh namanya. Pura Dalem Sangsit. Nah, jadi saya coba ke situ dengan orang Bali aslinya ya, gitu, ke situ. Nah, beliau pun nggak berani untuk masuk nemenin saya, gitu. Ke pura itu? Iya, sementara saya yang pendatang nekat. Kayak apa sih gitu? Kok sampai patut sendiri takut gitu? Ada apa sih gitu? Puranya emang angker? Angker sih. Okay. Kalau udah pura dalam Sangsit mungkin orang-orang tahu semua ya. Oh gitu. Kalau itu angker, nggak ada, jarang sih yang berani gitu katanya. Tapi karena saya pendatang kan waktu itu, tapi buat saya Bali ngemet ya. Saya damai tinggal di Bali gitu. Suasana hati, pikiran. Nah akhirnya saya masuk ke situ sendiri itu Mas. Ke pura itu sendiri saya. Jam berapa itu? Jam 2-an. Jam 2 bawa anjing saya. Berdua anjing? Iya. Oke. Pakai mobil sendiri, kita bawa anjing. Gitu. Buat nemenin saya. Karena yang temen saya yang orang Bali itu nggak berani masuk. Gitu, cuman saya. Nah, pura dalam itu kan di luarnya makam ya. Dia makam orang Hindu lah ya. Makam orang Bali. Nah, itu kalau ke dalamnya itu ternyata nggak ada makamnya. Jadi kayak buat ngaben. Jatuhnya ya, buat ngaben. Pembakaran mayat. Iya, gitu. Oke. Nah, itu kan dia ada pintu. Dia ada pintu. Saya baru mau masuk, mau dorong, totalnya kebuka sendiri gitu. Dibilang ada angin, nggak ada angin. Gitu. Kebuka gitu aja? Kebuka. Kebuka sendiri. Akhirnya saya masuk lah. Saya masuk, gelap banget ya. Gitu. Cuman bawahan handphone saya. Nggak bawa senter, karena saya juga emang nggak niat mau jalan kayak gitu, bukan sengaja adventure atau petualang gitu, enggak, emang pengen tahu aja, jadi pakai handphone aja gitu. Bener, kamu mau masuk? Kata dia, kata teman saya bilang iyalah mau masuk. Ayo, Patut mau masuk nggak? Nggak mau saya, katanya, takut. Saya tunggu di mobil aja, katanya. Udah, saya masuk, dah bawa anjing saya swastiastu, saya bilang saya masuk. Saya kaget juga, pintu kebuka. Saya masuk, ada pohon tuh, mungkin udah pohon keramat lah ya, gede pohonnya, beringin gitu, gede. Udah ya kalau orang Bali udah di ritual, udah sakral lah memang. Biasanya udah dikasih kain tuh ya? Udah dikainin gitu. Tapi nggak dipagerin gitu, nggak cuma dikainin. Ya kalau sekarang nggak tahu ya, udah berubah apa belum ya bentuknya gitu. Nah saya di situ, saya duduk aja, anjing saya di situ. Diem, pertama masuk itu tuh anjing nggak rame gitu. Pas saya duduk itu, saya udah mulai nih dengan niat saya gitu, semua saya niat saya apa gitu. Oh saya pengen punya anak, saya minta anak gitu, saya mau anak laki-laki gitu, yang sama, yang mirip dengan anak saya yang kemarin udah hilang gitu. Yang dalam arti bukan hilang kemana sih gitu, ini bawa bapaknya gitu. Nah akhirnya saya udah mulai ritual saya, tiba-tiba itu ada kali setengah jam
baru anjing saya pertama dia ngelolong pertama, abis itu kok gitu ngegonggong dia. Saya udah diem, saya fokus si Bruno, apa sih ini anjing rame banget kata saya gitu kan. Abis itu dia baru lari sana lari sini, kejedot sono kejedot sini, dia kayak panik. Kayak panik gitu loh tuh anjing. Akhirnya saya nggak fokus kan, udah terus saya habis ini ada kali kurang lebih sejam lebih mungkin saya biarin dulu tuh anjing saya tetap fokus gitu. Nah akhirnya saya kasihan juga ya, saya dengar kayak beduk gitu kan, saya melek kata saya langsung, saya bilang Bruno, diam Bruno kata saya gitu, langsung lari ke saya, langsung dia masuk di ketek saya gini, ngumpet dia kepalanya nggak mau ngasih keluar, ngumpet kepalanya dilipat gitu. Saya bilang Bruno apaan sih kamu, diem dong kata saya gitu. Dia diem, kok dia diem di dalam ketek. Saya terus lanjut lagi, terus lama saya. Pas saya udah lanjut, abis itu saya ingat teman saya bilang kan, nah, kalau abis kamu ritual di situ, kamu habis minta, nanti kamu ke bawah, kata dia, kamu jalan ke bawah mana? Patut. Itu di bawah nanti ada tangga tuh, ada air di sana, gitu. Kayak dibilang apa ya? Dibilang sungai apa buat melukat kata dia, buat bersih badan, bersih diri katanya. Terus ada siapa di sana? Gak ada orang katanya gitu. Waduh, gak ada orang di mana? Gitu kan. Jalannya juga gelap lagi. Terus kata dia, ya kalau berani, kalau nggak berani keluar lagi kata dia. Akhirnya saya orangnya nekat, saya coba. Udah selesai saya dari situ, saya coba jalankan. Gimana sih tangganya? Itu gelap banget lagi. Emang merinding mah udah pas dia. Soalnya emang di situ yang saya lihat tuh kayak ada kayak apa ya, dibilang perempuan ya, perempuan kayak dibilang wewe gombel mungkin ya, bahasa kita ya, bahasa kita mungkin wewe gombel. Tapi kalau orang di sana bilang dadong ngamong. Kayak gimana tuh ciri-cirinya tuh? Besar, tinggi besar, perempuan, gemuk, susunya gede, panjang gitu kayak guling. Ini kuku ini panjang, matanya gede, ini apa lidahnya panjang gitu. Rambutnya juga acak-acakan panjang gitu. Jadi dia cuman ya gitu lah, begitu aja pakaian, jadi kuku yang panjang gitu. Itu kayak keluar gitu. Nah saya cuma ngeliat ya, oh ini gitu, cuman kayak antara takut tapi dibilang shock, yang nggak shock karena saya yang minta, karena udah keinginan kuat saya gitu. Apapun yang terjadi saya pasrah, alam ambil saya ataupun Tuhan ambil saya, ya memang saya cuma makhluk biasa gitu, saya pasrah gitu dengan hidup saya, apa saya ikhlas, saya jalan. Jadi cuman yang oh gini, tapi ya sempat ada rasa takut untuk ke bawah, mau nyari air itu yang dibilang. Oh dia pas mau turun ke bawah ada dia? Pertama keluarnya dari pohonnya, itu yang bikin anjing saya celeng tuh, sampai lari suan bertak tuh ke sana sini. Beliau yang keluar tuh, dia yang keluar duluan dari pohon. Jadi berdiri di situ. Saya sempat kaget. Nah saya terusin lagi ritual, habis itu saya bangun, dia pun ada kayak nuntun saya aja gitu, nuntun jalan itu yang tadi saya nggak tahu di mana sih tangganya nih gitu. Ternyata kayak dituntun saya ke bawah, di bawah ada tangga kecil masuk saya. Nah itu kayak ada sungai ya, mungkin dibilang apa ya, kali, soalnya gelap sih mas ya, jadi saya nggak tahu itu sungai atau laut atau kali atau apa, pokoknya ada air aja di situ. Gitu saya turun ke bawah, kan kata teman saya suruh mandi di situ, suruh melukat. Nah saya bilang gini, ya udah deh saya masuk. Anjing saya tuh udah nggak berani tuh, anjing saya udah keluar. Nggak berani ngikutin. Nggak berani ngikutin anjing saya. Kan kurang ajar ya, dari awal kita yang minta ditemani malah dia lari duluan. Akhirnya saya sendirian nutur tuh pakai senter gitu, pakai handphone tuh. Katanya ini kayaknya nih tangganya nih, ih ngeri juga ya gitu. Tangganya kecil mas, kecil tangga buat ke bawahnya tuh. Akhirnya saya di situ saya coba ya, saya duduk gitu, saya cuma minta gini, kalau memang saya diizinkan, saya punya anak, saya nunas gitu, saya minta anak nunas supaya saya segera dikabulkan, minta anak laki-laki gitu supaya dikembalikan anak saya gitu. Akhirnya saya duduk di situ, itu kan mau ngambil apa airnya tuh, kita juga bingung ngambil pakai apa ya gitu. Kita lagi duduk tuh, mana jauh, gue jatuh nggak ya gitu, soalnya agak jauh ya, gak ada gayung, gak ada apa, pakai apa ya. Oh saya inget saya punya botol aqua nih, dari tadi saya bawa nih.
kayaknya pakai botol aqua aja kali ya. Baru saya lagi mau jongkok gini mau ngambil nih mas, tiba-tiba kepala saya kayak dibasahin mas, kayak diguyur, kayak ada yang ngeguyur. Oh, ada yang mandiin. Saya baru begini, kok jauh amat ya. Tentunya kepala saya kayak udah diguyur, saya ngeliat ada kaki, gede kakinya mas, kakinya gede banget. Pas lagi nunduk lihat kaki gitu. Padahal ngeliat dadong amung itu saya nggak ngeliat kakinya loh, saya cuma ngeliat dari atas sampai segininya aja. Sama tangannya gini, saya nggak tahu bawahnya. Tapi pas saya mandi, saya ngeliat kakinya gede banget. Saya bilang, astagfirullahaladzim, kaki siapa itu ya, kata saya gitu. Kepalaku dimandiin ya gitu. Berarti kayak kita mungkin diizinin ya, gitu. Kayak dia mungkin direstuin kali. Terus saya gini, astagfirullahaladzim, gede sekali kakinya. Bulu kuduk saya merinding mas. Bulu kuduk saya, kepala saya kayak rasa gede gitu. Saya diem aja. Tangan saya udah nggak berani bergerak, saya diem aja. Terus basah tuh udah sampai ke perut-perut saya, basah semua baju saya. Terus abis itu saya diem, saya merem gitu. Pas saya melek, udah nggak ada tuh kakinya. Alhamdulillah nggak ada. Saya bilang nggak jadi deh, udah saya ngambilnya nggak jadi. Badan gue udah basah, soalnya kepala gue siapa ya? Ada orang nggak sih? Sampai percaya nggak percaya mas? Percaya nggak percaya saya? Siapa yang mandiin saya gitu? Sementara nggak ada orang, nggak ada orang sama sekali. Udah akhirnya saya setengah lari saya. Naik lagi ke tangga tuh, setengah lari saya. Gini, astagfirullahaladzim, ini jalan kemana ya tadi ya saya? Sampai langsung blank. Saya beloknya kemana, saya keluar. Saya bingung nyari pohon yang tadi juga bingung. Gimana saya keluarnya nih? Akhirnya saya pas ketemu, kayaknya ini deh pohon ini. Udah saya balik lagi duduk di situ. Saya duduk lagi di situ. Emang itu bala mas, bala. Ada ranting lah, daun apa bala. Akhirnya saya duduk lagi di situ ya, tanda terima kasih saya gitu. Saya akan jaga, saya akan rawat kalau memang ini diizinkan gitu. Saya akan jaga, saya rawat semuanya apa yang diperintahin ya akan saya laksanakan gitu. Nah pas sudah itu kayak terus kayak adem aja, kayak ada angin terus gitu, kayak ada angin padahal nggak ada angin. Kalau memang ada angin kan kita terasa, itu nggak ada angin mas. Kita di dalam itu nggak ngerasain ada angin dari pertama datang. Tapi sejuk gitu. Tapi sejuk. Tapi pas terakhir itu kayak ada angin, kayak niup, tapi nggak ada anginnya gitu. Nah udah, saya jalan dong pulang. Saya ke mobil. Pas di mobil, saya tiba-tiba gatal perut saya. Aduh, gatal banget ya perut gitu. Kenapa? Gin, tahu kok perut gue gatal ya? Apa airnya gatal ya? Gitu kata saya gitu. Tiba-tiba perut saya kayak keluar akar gitu, gimana sih, kayak pohon gitu. Kayak kremat-kremat gitu ya. Kayak ada akar yang tumbuh di dalam perut gitu, langsung kayak gini, gitu di perut saya. Duh gatal banget, patut gatal kata saya gitu. Apa ya? Gitu. Kayak mandi ke dalam ya, ke bawah. Iya. Terus emang nyampe airnya? Gak tahu. Ada yang mandiin saya. Serius? Iya orang gimana? Saya mau mandi bingung. Saya mau ngambil aja kan pakai botol aqua saya. Orang gak ada gayung kata saya. Saya jadi ngambil pakai aqua gini, tapi nggak nyampe, belum ke bawah. Tiba-tiba kepala saya basah. Dibilang hujan, nggak hujan, saya juga bingung. Tapi ada kaki gede banget patut gitu. Kaki gede banget gitu. Kata dia, waduh, itu namanya dadong amung kata gitu. Dadong amung itu apa? Terus kata dia, apa ya? Kata dia, ya itulah yang di pohon. Kamu melihat nggak? Kata dia gitu. Oh, penunggunya. Itu dia. Awal di pohon itu yang keluar. Saya bilang, wujudnya seperti itu. Perempuan tinggi besar. Dibilang udah tua, ya nggak tua. Saya bilang, tapi kukunya panjang. Saya bilang, saya nggak ngeliat kakinya, patut. Tapi pas saya dimandiin, saya nggak berani melihat ke atasnya. Saya cuma lihat kakinya. Besar, panjang kakinya. Gede. Sesuai sama wajahnya yang saya lihat. Gede, tinggi gitu. Saya bilang gitu. Sampai dia sendiri kaget gitu. Gila, kamu ditemuin sama dia. Kata dia gitu. Kamu nggak takut? Dibilang takut, dengkul gue nggak bisa bangun. Dibilang takut ya takut, tapi gue nggak bisa bangun. Waktu dengkul gue cuma shock aja. Oh ini, tapi ya karena niat gue lebih gede dari rasa takut gue, jadi hilang kata saya gitu. Nah, terus sampai kata teman saya bilang gitu, ya udah kalau kayak gitu sih biasanya direstuin kata gitu. Nah, dapat 2 hari, ya itu totalnya saya ngisi hamil. Hamil saya gitu, hamil
Nah, itu pas saya udah punya pasangan ya. Saya hamil, taunya yaitu dengan catatan kan dibilang kalau anak lunas itu nggak bisa dibohongin. Dan berarti kalau misalnya pasangannya benar, pasti tuh anak jadi gitu. Kalau tuh pasangan yang nggak benar, apalagi sampai mamanya berani ngajak sumpah bapaknya gitu misalnya. Nah itu kesalahan dari dia. Yang lucunya saya yang tirakat sendiri, mimpinya bisa bareng saat mau diambil. Sama suami? Jadi kayak dia yang selingkuh ya, gitu. Oh gitu? Tapi dia bohong. Saya paksa sumpah di atas perut gua kalau memang lu nggak selingkuh saat lu di sana gitu, saat lu di Jakarta. Nah kata dia, enggak, saya nggak mau sumpah, ngapain? Udah biar nggak lahir aja tuh anak. Iya nggak masalah buat gua, tapi lu sumpah dulu gitu, ribut kan. Akhirnya dia sumpah, ya saya sumpah kalau saya selingkuh anak ini nggak akan lahir. Oke, gue pegang omongan lo gitu. Malamnya mas, itu benar-benar saya dimimpiin didatengin wanita yang sama. Yang serem itu? Raksasa itu. Oke. Gitu, dia datang, dia bilang saya mau jemput cucu saya mau ambil cucu saya lagi. Kata saya jangan, ini anak saya bilang. Jangan, kata dia, saya mau cucu saya mau jemput cucu saya. Kamu jangan khawatir, suatu saat udah pada waktunya saya akan kembalikan. Saya titipkan kembali cucu saya sama kamu. Saya tahu kamu baik, kamu lurus. Suami kamu tidak baik. Oh, dia ngomong langsung gitu. Suami kamu tidak baik. Yang lucunya, masa suami saya juga bisa mimpi yang sama. Padahal dia tidur di mana, saya tidur di mana. Paginya sama-sama dia bilang gini, kok semalam saya dimimpiin didatengin dadong kamu ya? Langsung gitu, karena dia orang Bali kan. Oh, dia orang Bali. Saya kok didatengin dadong kamu ya? Gitu. Dia minta cucunya. Cucu apa maksudnya? Kata dia. Kata saya gini, kok bisa sama? Kamu maksudnya gimana ya? Saya nggak ngerti, karena dia kan nggak tahu saya minta nunas gitu. Nah, terus saya bilang, ya ini nunas, saya minta anak nunas. Gila kamu, marah dia. Kenapa kamu nggak bilang sebelumnya, katanya? Kamu tahu nggak kalau anak nunas nih gini cerita? Ya berarti lu yang bohong, berantem lagi nyambung. Berarti lu bohong kan? Lu aja bisa kemimpian seperti gua gitu, bisa sama gitu, ya nggak janjian kan? Tapi kok dia juga sama. Saya mau ambil cucu saya. Kamu jahat, dia bilang gitu. Karena saya memang lagi ribut, gue juga najis, punya keturunan dari orang pengkhianat gitu. Nah akhirnya itu dia juga kaget, saya kaget, langsung drop saya pendarahan hebat. Langsung keguguran, nggak pakai nunggu siangnya, langsung pagi itu juga keguguran. Saya pendarahan hebat, saya dibawa ke dokter, mau nggak mau dikuratkan, dibersihin. Nah itu malamnya itu ya saya tidur, kan jadi kita udah ilfil ya sama pasangan, udah jadi kayak gimana gitu, udah nggak sejalan. Dia juga udah jarang pulang udah. Akhirnya saya setiap tidur itu rasanya kayak ditemenin aja sama ibu-ibu gitu. Ya ibu-ibunya itu gitu, seolah-olah saya tuh kayak anaknya gitu. Kan dia bilang cucu saya, berarti saya anaknya dia dong gitu. Jadi kalau saya tidur selalu kayak nyaman aja, makanya saya kalau tidur selalu senangnya miring. Jadi kayak rasa diklonin sambil kayak dinyanyi-nyanyi gitu sama dia gitu, pakai lagu gendingan Bali gitu. Nah kata saya selalu gini, kenapa kamu ambil cucu kamu? Kenapa saya udah capek-capek nunas kamu ambil gitu? Saya suka ngomong sendiri gitu. Nah terus dia itu cuman bilang sabar sambil diginiin saya, sambil Nina Bobo, kayak Nina Bobo gitu. Anak-anak kan tidur kamar sendiri, saya kan sendiri. Nah terus sabar, suatu saat jadi milik kamu, dia bilang gitu. Selalu saya kalau tidur di kamar sendirian selalu ada ibu itu, ada nenek itu di pinggir kasur saya. Dia selalu duduk gini, tapi ya itu dengan tetap kuku yang panjang, mata yang gede, lidah merah di luar gitu. Oh kayak wewe gombel lah kalau orang Indonesia kita ya, maksudnya apa, kalau Jawanya lah gitu. Nah kalau jadi kamar saya itu selalu saya ditemeninnya sama dia gitu.
berjalannya waktu ya udah saya akhirnya berdoa kalau memang dia tidak yang terbaik buat saya, biar dia yang hengkang, biar dia pergi dari hidup saya. Gitu. Akhirnya benar udah nggak sama-sama dia, saya berjalan sendiri. Nah tiba-tiba ya itu terus nenek itu seperti ngawal saya gitu, kemana-kemana saya jalan. Akhirnya saya mulai ke pura lagi, bertapak lagi saya. Pura yang sama? Enggak, beda. Oh, beda lagi. Saya ke Pura Melanting gitu, saya ke Pura Melanting lagi, saya nenangin diri saya meditasi lagi gitu. Kalau di sana itu justru saya lebih banyak temennya di Pura Melanting itu gitu, karena dia kan memang pura ya buat sembahyang, buat orang-orang pada ini lah gitu, kayak buat acara. Kalau pura dalam kan beda gitu. Nah akhirnya saya di situ saya jadi lebih tambah banyak pengalaman saya gitu, yang saya juga nggak ngerti ya, tiba-tiba kok saya lagi meditasi apa, tiba-tiba yang tangan saya dimainin gitu, saya lagi gini dimainin, terketawa-ketawa dia lagi, main yuk gitu, setelah ini main yuk gitu, ngajak main. Cuman hati saya saya tuh lagi meditasi, jangan diganggu gitu, saya lagi mau tenangin pikiran. Ntar dia muter-muter tuh berlari. Bentuknya apa sih? Kayak apa ya, kayak anak-anak gitu, kayak anak-anak tapi mukanya tua. Alah. Kayak anak-anak gitu tapi muka tua. Ada perempuannya satu, yang lain nih 5 orang nih laki-laki, mukanya tua gitu. Yang perempuan juga sama, kayak anak-anak tapi mukanya tua. Kayak film itu kalau Bayi Ajaib. Kayak gitu. Kayak gitu, tapi kalau itu masih ganteng. Ganteng nggak tuh? Oh gitu. Kayak Bayi Ajaib ya. Ini mah serem. Serem ya? Gitu. Jadi kayak ada tanduknya gini. Oke. Anak-anak kayak ada tanduk sedikit sini. Kalau yang satunya justru kayak gimana ya, matanya kayak meleleh gitu. Kan kalau Pura Melanting tuh kalau naik ke atasnya itu kan dia kayak hutan-hutan gitu ya, gelap gitu. Di situ. Jadi kalau saya lagi meditasi di situ ya diajak main dulu gitu, diajak bercanda. Katanya saya ikut ya gitu. Saya bilang ngapain kamu ikut-ikut? Nggak usah ikut-ikut, saya takut, kata saya gitu. Terus kalau ini kan saya nginep, cari penginapan lagi, nanti malamnya saya naik lagi, saya puasa lagi gitu. Nah akhirnya udah sampai di situ, kamu yang sabar ya. Jadi kayak saya nemuin sosok perempuan sama laki-laki di tempat saya meditasi itu di Pura Melanting tuh. Jadi kayak perempuan pakai kebaya ya, kebaya putih, cantik orangnya. Terus bapak-bapak juga kayak pakai apa ya? Udeng. Bukan udeng, apa yang kayak pendekar tuh ya, rambutnya diikat. Bukan pemangku ya, yang di atasnya pemangku, apa namanya ya? Apa ya? Orang suci tuh lupa. Jero. Bukan jero, apa? Alamak. Itu bukan jero kan kastanya ya. Bukan mangku, di atasnya yang orang suci bagus, ratu bagus. Apa namanya dah? Kita manggil pokoknya gitulah. Akhirnya udah saya dari situ. Nah, pas saya ketemu sama beliau berdua, mereka kayak duduk loh, kayak duduk. Saya kan duduk. Saya lagi istilahnya lagi kita berdoa ya, kita ngucap apa, walaupun ya saya muslim ya, tapi ya wallahu alam lah, tetap kita doa-doa kita. Tapi kan namanya tradisi, adat ya, kita ikutin caranya ya, kita karena di tanah mereka gitu. Dan karena memang saya dulu mungkin masih labil ya, lagi dalam keadaan posisi labil. Jadi kayak apa sih orang-orang bilang gini apa sih, itu mah mitos dulu, kayak nggak percayaan saya. Dan saya apa yang saya lihat itu saya pikir real, saya kira nyata orang gitu. Mereka juga duduk gitu, mereka duduk. Sampai dia bilang gini, keinginan kamu apa gitu, kamu mau apa? Saya mulai kaget kan, namanya kita kan lagi meditasi pasti merem ya.
Apapun yang lewat, apapun yang kita rasa, saya udah nggak mau melek, udah biar aja gitu. Tapi karena mereka bertanya, jadi saya melek. Kayak orang, tapi bukan orang ternyata gitu. Tapi wujudnya bagus. Bagus gitu. Pakai baju putih-putih mereka. Gitu. Terus saya bilang, saya cuma pengen tenang hidup saya. Saya cuma pengen kembali anak saya yang diambil sama papanya gitu. Saya pengen anak saya dikembalikan gitu. Kumpul lagi sama saya gitu. Nah terus anak kamu yang kemarin kenapa sampai diambil lagi? Kaget saya. Hah? Anak yang mana ya? Dalam hati saya kan, nggak totonya anak itu boleh lunas. Coba masa dari Sangsit ke Melanting loh, di Melanting saya ditanya bisa tahu. Coba informasi lewat mana coba? Gitu kok bisa gitu, kok bisa diambil lagi, kenapa kamu kasihin gitu. Saya bilang ya mungkin belum hak saya gitu, tapi saya percaya dengan janjinya Dadong katanya mau dipulangin ke saya gitu. Nah terus dia bilang kalau gitu saya nanti mau kasih kamu anak laki-laki dari sepasang perempuan laki-laki ini. Gimana saya mau punya anak, kan saya nggak punya suami. Saya bilang gitu. Suatu saat kamu pasti nanti saya kasih keturunan saya gitu. Itu udah langsung dari situ saya diingetin, saya suruh ke Pura Besaki. Saya ke Pura Besaki kan di Karangasem. Saya ke Karangasem, ke Pura Besaki itu. Saya coba di sana lagi, ikut deh sama teman-teman gitu. Mereka ada acara apa-apa kan, Rob lu mau tau nggak gitu, pura terbesar di Bali nih gitu. Itu kan pura terbesar. Di mana tuh? Karangasem. Boleh yuk nyoba ke sana. Nah dari sanalah, abis dari sana itu, nah tiba-tiba kayak apa ya? Dunia saya kayak terbuka aja gitu. Kayak lost, langsung kayak lepas gitu, jadi kayak nggak ada beban pikiran. Nah pas saya berjalan waktu kan saya di Denpasar, kita udah mulai ke Denpasar. Ke Denpasar, saya lagi ngurus-ngurus apa surat-surat dah gitu, dan permasalahan saya sama rumah saya yang di Singaraja itu. Ketemulah lagi sama orang di Bali sana. Nah itu dah yang jadi suami saya gitu. Nah akhirnya sampai dari situ ya itu mungkin yang dibilang nanti dikembalikan, ya benar, saya punya anak laki-laki gitu, punya anak laki-laki. Dan saya juga yang percaya nggak percaya ya, kok dengan waktu yang cepat banget ya gitu, kok bisa saya dikasih keturunan lagi gitu, padahal udah nggak niat banget punya anak kan. Nggak mau capek lagi gitu, tapi ternyata masih dikasih gitu. Akhirnya udah pas kita hamil tuh, saya hamil itu saya masih lagi jalanin meditasi. Dalam satu hari saya harus kejar 7 pura gitu ya. Padahal saya nggak ada guru sih di sana, saya nggak berguru, saya nggak apa, dari hati saya aja. Petunjuknya langsung iya gitu. Dalam satu hari kamu selesaikan 7 pura, dia bilang. Pokoknya dari Pura Denpasar kita keliling sampai Pura Singaraja tuh, pulang pergi mas, tembus. Pokoknya malam sebelum jam 12 kamu sudah ada balik di tempat gitu, di Denpasar lagi. Kan saya tinggal di Denpasar udah gitu. Nah itu bener-bener kekejar mas, 7 pura, bayangin loh, dengan jalan yang jaraknya lumayan jauh ya, dari Denpasar ke Singaraja. Saya kejar sebelum jam 12, jam 11 teng saya udah ada balik di rumah. Jadi kayak aneh saya juga gitu, kok kesampean ya, padahal kita bawa sesajenan, bawa apa, kayak daksina, terus kita bawa canang gitu lah, bawa buat sesembahannya seselan. Jadi setiap masuk pura, tiap pura bawa sajian yang beda. Iya, kita taruh, udah kita sembahyang, udah ayo jalan lagi gitu, pakai mobil jalan pura mana lagi pura, semua tiap pura kita jelajahin gitu. Akhirnya nyampe 7 pura, sampai
percaya nggak percaya gitu. Gila ya, selesai juga ya, gitu. Selesai juga, nginjak pura sono sini gitu. Kok bisa begini ya hidup gue ya? Gitu. Bisa begini hidup gue. Iya, kok bisa begini hidup gue? Gitu. Jadi kayak yang lucu aja gitu. Ya itu yang dibilang ya, orang kasat mata dibilang percaya nggak percaya, tapi nyata dan ada gitu. Cuman ya kadang-kadang orang kan ngelihatnya itu mah mitos aja atau bisa-bisa aja atau segala macam. Sugesti aja ya, lu jalanin aja kalau mau tahu gitu, jangan kata orang. Ini mah lo percaya syukur, nggak percaya kebangetan, cobain dulu. Kebangetan. Iya. Cobain aja sendiri, nyali lu sampai di mana, kuat kagak gitu. Bener. Kan. Jangan ngemeng doang bilang bohong gitu, lu jalanin itu. Jadi biar tahu, kita juga sendiri kayak percaya nggak percaya gitu, kok terjadi gitu. Kalau dipikir sekarang ya normalnya gitu ya, kita udah normal nih, dulu mungkin abnormal ya. Jadi gini, kalau gue disuruh balik lagi begitu, kayaknya gue takut deh. Iya. Kalau pikiran waras ya. Kok pikiran waras, kayaknya gue takut deh gitu. Saya sumpah ya mas, belum lama ini kan saya kan ke Banten. Saya ke Banten itu, saya biasanya yang namanya bertapa di pinggir bibir pantai itu nggak takut saya. Mau jam 1, pokoknya emang kalau saya meditasi itu selalu di atas jam 12, jam 1, jam 2. Pokoknya jam 3, paling lamanya jam 4 saya udah balik sebelum subuh gitu. Mau ke Padanggalak mau kemana gitu, saya sendirian jalan saya. Nah hari itu saya ke Banten itu kok ngelihat gelombang itu kayak rasa takut loh. Kan saya bawa anak saya yang ini sama adiknya ini ya, anak saya nomor 3 sama nomor 4. Itu ngeliat gelombangnya mas, masya Allah gede banget, gelombang patah cerita. Itu kan gelombangnya gede banget. Saya sempat yang shock, astagfirullahaladzim, kok ada rasa takut deh gue. Tapi dulu nggak pernah ada rasa takut gitu. Apalagi pas ngeliat anak saya gitu, dia ribut nih si kecilan, mau aku mandi ya, nanti dulu gitu, karena ombaknya gede banget kan gitu. Nanti dulu deh, jangan nyemplung ya, tunggu ya. Memang saya pengen ada ritual lagi gitu. Di Pantai Carita itu saya udah berbawaan dah tuh, emang saya cari lokasi yang pas di sana. Itu ombak gede banget, cuman ini namanya anak kecil ya, nggak sabaran, ma aku mau mandi, tunggu, mama bilang tunggu gitu. Emang dia nih dasar anak pulau, kagak bisa ngelihat air. Udah akhirnya pas di sana kan sempat saudara bilang gini, itu ngapain jauh-jauh sih Gina ke sono-sono katanya gitu. Dan aja orang nyari tempatnya dia maunya begitu, ya, jadi kita nyari yang sepi tuh, yang di pojokan. Nah kita udah mulai duduk, kita meditasi di situ ya, kita bicara sama alam lah, gitu. Kita ngomong sama alam, istilahnya. Kita juga berdoa, gitu, sesuai keyakinan kita gitu ya. Saya wirid apa, tiba-tiba itu ombaknya reda mas. Reda, itu saksinya banyak kok, ada anak saya gitu ya, rame-rame kita. Itu yang tadi ngegulung nih, ngeliat sendiri langsung reda gitu. Reda dia, makin reda. Akhirnya udah, tadi judur ombaknya, tapi saya pasrah gitu. Udah, saya selalu kalau ritual, saya meditasi, saya pasrah. Diri saya hidup sekali, mati sekali. Saya pikir ya Tuhan yang menciptakan, pasti Tuhan juga yang akan mengambil. Itu aja, saya pasrah gitu, ikhlas saya jalani. Udah, akhirnya pas sudah mulai reda, anak saya mandi, ma aku mandi ya, ya udah mandi sana gitu, udah reda tuh soalnya. Nah saya lagi duduk, anak saya udah lagi pada mandi tuh, sampai ibu-ibu warung tuh ngomong apa, teh itu anaknya jangan berenang jauh-jauh, adek jangan jauh-jauh katanya, soalnya pernah ada yang kebawa katanya. Terus ini anak-anak nggak dengar lah dia, pokoknya dia asik aja dulu. Tapi saya tetap di hati saya berdoa gitu. Ya Allah lindungi anak saya. Wahai penguasa alam, tolong lindungi anak saya. Mereka hanya ingin main, hanya ingin mandi gitu. Jangan sampai ada apa-apa. Tolong redakan gelombangmu. Kalaupun memang ada penguasa lautan gitu, tolong redakan gitu. Jangan membuat bahaya untuk anak saya gitu. Saya selalu berdoa di hati tetap. Sampai saya tetap wirid. Nah tiba-tiba mas,
percaya nggak percaya Mas, bukan saya aja yang ngelihat. Anak saya yang nomor 3, kakaknya anak saya nih yang kecil nih. Dia ngelihat itu. Pertama saya ngelihat, kan bulannya penuh. Purnama ya namanya. Oh, ini malam ya? Malam, orang jam 1, jam 2 di Pantai Carita. Bulannya gede kan, itu merah kan. Bulannya purnama tuh. Tiba-tiba tau nggak Mas, ada laki-laki. Laki-laki kayak kerajaan. Pakai mahkota gitu. Pakai biasa kayak kerajaan gitu lah, gimana sih, nggak pakai baju kan, cuman kain gitu, ganteng, nutupin bulan, ini bulan, dia ada laki-laki berdiri tegak, kayak pangeran gitu, di situ, saya kayak astagfirullahaladzim, subhanallah, subhanallah sampai gitu, saya refleks, saya lari ngejar anak saya yang nomor 3, kan mereka lagi di pantai lagi main duduk tuh, tiba-tiba saya nyamperin dia, mama lihat itu nggak? Langsung dia yang ngomong gitu. Baru saya mau ngasih tahu, gitu. Saya langsung gini, kamu ngeliat juga dek? Iya mah aku ngeliat. Sama mama, baru mama deketin kamu mau bilang, kamu ngeliat nggak tadi ada pangeran di situ? Coba tuh Mas. Kirain saya doang, ternyata anak saya ngeliat, gitu yang nomor 3. Kan aneh gitu. Apa memang saya udah direstuin ya? Apa emang darah daging saya juga leluhur saya memang ada Sunda wiwitannya lah ya gitu, darah Sunda, saya nggak ngerti. Habis itu kayak ngegeser aja Mas, bilang mulai bulan lagi. Dia nggak ngasih pesan apa-apa? Nggak, cuma senyum, cuman gini doang. Gitu ngeliatin, nunjukin. Memang kan saya gini, bila mana ada penguasa lautan yang dibilang kabar burungkah atau benarkah gitu, saya mohon gelombang ini jadi reda gitu. Saya mohon diredain. Anak saya cuma mau main gitu. Kalau memang ada, tunjukkan ke saya ingin melihat atau setidaknya saya bisa merasakan. Sampai saya gitu. Ya bener, saya nggak melihat apa yang dibilang mungkin Nyi Roro Kidul atau apalah ya gitu. Tapi saya merasakan karena dari gelombang yang segitu tingginya, gedenya, bisa reda. Gitu, bisa reda dengan tiba-tiba dari buat pelan mulai biasa tuh, makanya anak-anak bebas mau mandi. Nah itu tiba-tiba kok ada laki-laki itu, apa ajudannya atau anaknya atau apa saya nggak tahu. Ya itu kuasa alam gitu. Jadi buat saya yang kayak gitu-gitu akhirnya saya percaya sih. Anak alamnya sendiri ya? Ada alamnya masing-masing. Dan itu anaknya tante yang akhirnya, berarti ini si kecil ini ya? Si kecil yang nomor 4. Dia dari lahir sampai sekarang normal aja seperti anak biasa? Normal aja sih, kayak anak biasa. Cuman memang punya adat aja yang agak beda. Agak keras ya? Daripada kakak-kakaknya. Gitu. Tapi luar biasa. Gitu, pinternya itu maksudnya otodidaksnya dia nggak kayak kakak-kakaknya. Wah, contohnya gini lah, kayak misal kalau disuruh gitu, walaupun nggak mau, kesel-kesel tapi tetap jalan. Disuruh kesel-kesel nggak mau tapi tetap bikinin gitu. Kalau kakak-kakaknya kan misalnya disuruh udah nggak mau nih, yang nggak mau gitu. Kayak anak kecil lainnya kan gitu. Kalau ini biar misu-misu tapi mau tetap. Biar bimoli ya, bibir monyong 5 cm, tetap dia kerjain sama dia. Gitu. Nah tante, ini saya mau nanya-nanya dikit ya, yang tadi itu selama tadi kan ke beberapa pura ya, artinya ini kan maaf ini tempat ibadahnya orang umat Hindu ya. Apakah tante saat masuk itu nggak ditanya, maksudnya apakah tante Hindu, apakah kepentingannya apa enggak? Enggak. Oh, zaman saya di Bali dulu enggak ya, nggak tahu kalau sekarang ya. Saya kan udah lama juga di Jakarta, balik lagi dari tahun 2016 saya udah mulai balik ke Jakarta lagi. Kalau zaman saya nggak ada sih. Pas tante masuk biasa aja mereka? Masuk biasa aja. Malah kadang ada yang jaga, ada yang nggak jaga. Ada pemangkunya, kadang nggak ada. Masuk aja. Sampai di Pura Cisalak juga gitu. Paling kita sudah disediakan kayak kambennya, gitu, sentengnya, gitu, apa namanya, tali pinggang ya, untuk kita kain senteng. Artinya banyak juga orang yang di luar komunitas Hindu Bali yang mungkin punya hajat ke sana kali ya. Banyak. Makanya itu udah disiapin seperti itu ya. Betul. Bukan agama Hindu aja ya. Kalau saya boleh bilang agama kita juga banyak sih. Yang pada contohnya kayak di Pura Cisalak ya, Pura Ciapus tuh. Itu banyak kok. Saya juga nggak tahu ya waktu ke Pura Cisalak itu
Saya kirain cuman buat agama Hindu ya, ternyata banyak juga sih yang pakai peci, pakai jilbab pada kesono. Banyak juga ya? Banyak juga, tapi makin malam makin banyak, Mas. Oh gitu? Wah, seru juga. Aneh kan? Saya juga kaget ya, kita kan lagi ikut nih istilah acara ya, upacara lah di sana gitu. Ya kalau saya emang karena nggak pakai kerudung kali ya, ya cuek aja gitu. Orang juga nggak mungkin ditanyain agama apa. Ini yang lucunya kan pakai kerudung. Pakai jilbab. Pakai jilbab, pakai peci gitu loh. Nah lo, kita nengok ke belakang, buset kok ada yang pakai kerudung, ada pakai peci, ngapain nih? Salah masuk atau gimana? Iya. Tapi malam mereka udah datangnya, ya mungkin ya. Mungkin dari banyak yang lihat juga kali ya. Mungkin dia mau jalan-jalan, atau memang dia niat biar warungnya rame. Positif thinking aja. Positif thinking aja. Cuman kan aneh ya. Iya sih. Gitu. Kalau memang dia mau masuk ya mohon dilepas aja sih lah kerudungnya, jangan dibawa-bawa gitu. Nah Tante, pertanyaan lagi nih, itu kan berarti tadi yang pertama Tante datang itu kan di pura yang pertama, sama yang kedua itu kan beda ya. Yang nah ini yang Tante rasain gimana di saat yang pertama itu kan otomatis manusia normal nanti serem dong, secara perempuan dengan payudara besar yang serem gitu, dan yang kedua ini kan artinya nih entitasnya beda dong. Nah kalau Tante rasanya ini dua-duanya punya aura yang sama atau ada yang lebih gimana atau gimana? Beda. Kalau di pura dalam ini agak jauh lebih tengah ya, lebih angker. Pura dalam itu yang pertama? Ya, yang ada makamnya. Itu yang lebih wah gila banget auranya. Dapat banget jauh ini ngeri dah gitu. Kalau pura Melanting ini memang buat upacara, buat acara, dan tidak ada makamnya. Dia jadi paling ya kayak ada hutan aja, hutan-hutan atau tempat-tempat memang buat pada meditasi, buat ritual gitu, buat berdoa, sembahyang gitu. Jadi lebih auranya lebih positif yang Melanting sih, gitu. Yang dalam ke negatif, tapi negatifnya itu memang ngebantu ya. Tapi dibilang kita muja, bukan muja ya sebenarnya. Sebetulnya jatuhnya sih waktu itu uji nyali. Bener, setuju. Uji nyali awalnya, tahu-taunya terjadi gitu. Uji lari kali ketemu gitu bro. Anjing sempat dari pohon keluar gitu. Itu dia makanya. Kalau dibilang kita normal-normal ya sekarang suruh ke sono kayaknya mikir 2 kali. Makasih. Dulu aja kita dengkul kita udah nggak bisa bergerak, Mas. Nggak bisa bergerak, mau dibilang kita bangun nanggung, cuman mau lari kemana, yang ada ngituin handphone juga kita bingung mana senternya nih. Iya kan? Bener. Kita lagi sila, lagi enak-enak sila, tiba-tiba ngeliat gitu shock lah. Ya ada mau bangun gak bisa bangun, handphone gua mana juga bingung. Iya kan? Nah Tante, itu yang kan itu sih yang perempuan serem ini kan sampai sempat beberapa lama ya, bisa dibilang kayak ngelaunin lah. Itu dia lama-lama hilangnya itu setelah berapa lama? Sampai sekarang kan masih ngikut saya, Mas. Oh gitu? Nah lo, Tante pulang diajak dia. Jadi tinggal di sini. Nggak mau di sini dia. Beda dia. Udah sesak di sini? Udah banyak di sini. Soalnya teman saya sendiri ya, dia pernah ngeliat saya katanya tidur dikelonin sama nenek-nenek. Oh gitu? Gitu, teman saya bilang gini, Adek, kakak ngeliat kamu tidur ya, kata dia. Tiba-tiba kakak nih selfie nih, lagi ngapain lu selfie jam malam, jam 2, lu selfie sama Mbak Kun gitu. Bercanda saya. Ya kan abis ada tidur ya, kakak nggak ada yang nemenin, kata dia gitu. Lagi tinggal di Bogor tuh, akhirnya ya udah kakak selfie. Kan namanya salon, kita kan salon ya, jadi ada kaca kan di tempat facial tuh. Jadi saya udah tidur di kasur facial. Ini teman saya ini lagi asik foto, tiba-tiba di fotonya saya lagi tidur tapi lagi dipeluk nenek-nenek. Iya, males banget. Gitu. Rambutnya putih, panjang matanya, kukunya, tapi lagi meluk adik begini. Iya. Kata dia, langsung murmur, astagfirullahaladzim. Kakak hapus, langsung refleks, takut. Kata saya, kenapa dihapus Kak? Gue kan mau lihat Kak. Emang gue juga kalau tidur tuh rasa kayak nyaman gitu. Kalau udah miring tuh kayak tenang gitu. Gitu. Makanya emang bener sih Mas ya, nggak tahu ya, karena mungkin yang nemenin saya kayak gitu ya. Jadi kayak apa ya, saya tuh orangnya agak mut-mutan.
Mungkin kalau orang-orang kayak saya gitu ya, tergantung moodnya. Kalau moodnya lagi dapet. Kalau moodnya nggak dapet, dimintanya susah. Bener. Gitu. Nah itu dah. Terus yang kedua, kalau ini teman saya tuh tidur bareng saya, dia nggak bisa sejajar sama saya. Kenapa? Selalu ditarik katanya kakinya dia. Dia ke bawah. Dia yang ngomong sendiri, Dek, kalau kakak tidur nih ya, pengen satu bantal, maksudnya sejajar sama kamu, nggak bisa. Dia bilang, selalu kakinya kakak kayak ditarik. Kata dia, ditarik, suruh ke bawah, jadi kayak ke bawah. Nah terus kakak kan penasaran, siapa sih narik gua? Orang udah tidur. Kakak ngeliat muka kamu, Dek, merah banget muka kamu. Sampai kakak, astagfirullahaladzim. Apa mata gue salah ya, kata dia. Dia ngeliat lagi, oh, nggak apa-apa sih adek. Kakak tuh kalau tidur sama kamu agak ngeri-ngeri tau, kan dia gitu. Kamu berubah-berubah, katanya. Iya. Iya. Sampai dia juga pernah ngelihat saya lagi tidur tapi katanya berdiri. Iya. Gimana tuh mas? Orang saya tidur dibilang berdiri. Tapi intinya ke tante sebenarnya tuh nggak ngeganggu ya. Nggak. Ini cenderung kayak mau ngikut atau ngejagain aja Ngikut kali ya. ngejagain aja sih jatuhnya dia gitu. Iya, tapi sih ngejagain begitu males juga tante. Iya. Iya, teman saya gitu. Saya bangun pengen kencing, kata dia jam 2:30 lah, kata dia. Kan lampu, saya nggak suka lampu terang kalau tidur kan, matiin. Nah, tapi kan kamar mandi terbuka, pintu lampunya kan kelihatan kan. Dia bangun, perasaan dia katanya saya lagi begini, katanya. Begini saya berdiri. Dia sampai astagfirullahaladzim. Pas dilihat sama dia tidur, dia saking takut dinyalain lampu sama dia. Dinyalain dia, totonya tidur. Sampai saya dibangun, Dek, adek bangun katanya. Apaan sih kak? Dek, tadi siapa yang berdiri di situ? Wujudnya kamu loh, wajah kamu, baju kamu. Kakak baru inget pas kamu tidur, kakak nyalain lampu lah. Kata dia gitu. Aduh, kakak nggak tenang udah tidur sama kamu, kata dia. Lu niatnya hati lu bagus nggak nih sama gue? Saya bilang hati-hati nih. Soalnya gini, yang ikut gue, kalau orang itu hatinya nggak bagus, pertama dia akan ditunjukin. Yang kedua, bakal bisa celaka loh. Entah lu di mana, lu kemana apa, lu bisa celaka. Saya gitu. Gue nggak nyumpahin sih, tapi yang sudah-sudah begitu. Apalagi kalau gue marah nih, gue kesel ya, gue bilang biar mampus loh gitu. Kalau udah saya tuh, bener dah. Dulu saya punya musuh ya, preman di Priuk kan, tukang nyolongin pasir. Kita lagi ngebangun rumah. Saya sampai kesel, biar mampus lo ketabrak kereta, bener. Saya udah berapa tahun, saya balik lagi ke Jakarta ya, di Priuk dikabarin sama RT saya. Gin, musuh lu tuh ya, yang sering nyolongin pasir, lu semen lu lagi lu bangun rumah, kata dia. Lu supaya ketabrak kereta, matinya ketabrak kereta. Buset. Ampun. Iya, kan lucu gara-gara itu mas, gara-gara di pura Jadi dalam pahit lidah ya. Awalnya tuh gara-gara uji nyali tuh. Nah ini tante, sebelum kita tutup nih, pesan tante nih dari apa yang kita omongin barusan dan udah pengalaman tante selama di Bali, apa sih nih buat pada nonton? Ya kalau pesan saya sih gini lah, tetaplah berbuat baik ya, dengan hati yang bersih, pikiran yang bersih. Karena segala sesuatu maupun yang dibilang mau minta ya, bahasanya lah kalau kasarnya apa, pesugihan ya. Kalau orang mau kayak gitu-gitu, kalau bisa janganlah gitu. Kalau belum benar-benar kuat-kuat mental gitu, karena akan kemakan ke badan sendiri. Oh gitu ya? Iya. Kalau memang udah ada dasarnya, ada backgroundnya, dan dia memang hatinya bersih, bagus, pasti walaupun dia dapat yang negatif, dia bakal tetap dilindungi. Gitu. Tapi kalau orang yang niatnya jahat ya, dan yang tidak pernah punya hati yang bersih, sekalipun dia minta yang jahat sekalipun untuk orang, maksudnya buat tembak orang ya, atau apa, tetap akan ketembak berbalik badan sendiri. Jadi senjata makan Tuhan. Jadi pada intinya tetaplah berbuat baik dan hati yang baik.
Oke, Gitu. luar biasa pesannya. Dan pesan dari gue dikit, udah lu nggak usah ikut-ikutan aneh-aneh, udah yang normal-normal aja. Iya. Nggak usah aneh-aneh udah. Gak usah aneh-aneh, jangan pernah manggil-manggil dia atau nantang-nantang gitu. Mendingan jangan, saya aja nggak ada niat nantang ya, cuman coba-coba. Ujung-ujungnya kebablasan. Tapinya ternyata saya disayang. Amin. Nah, mudah-mudahan dari kisah ini banyak pembelajarannya, ambil positifnya, buang negatifnya, dan kita semua di sini mungkin kita udahin dulu tante ya kisahnya. Siap. Oke. Gua Alfie dari Jajah Mam dan tante siapa maaf? Gina. Tante Gina. Undur diri dulu. Kita ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap.